Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 3 untuk manajemen keuangan, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertama kali pertemuan kita di manajemen keuangan. Mungkin kalian ada yang sudah pernah bertemu dengan saya di mata kuliah lain ya. Mungkin ada yang belum salam kenal. Yang sudah berarti sudah tahu saya bagaimana. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan secara presentasi untuk konsep dasar manajemen keuangan ini ya. Jadi pertama tuh tujuan pembelajaran mampu memahami pengertian manajemen keuangan. Kedua, tujuan dan pentingnya manajemen keuangan. Tiga, kegiatan dan ruang lingkup. Keempat, prinsip-prinsip keuangan ya. Jadi di sini kan sampai tahap menjelaskan, artinya kalian harus sampai mampu untuk menjelaskan kembali mengenai pengertian manajemen keuangan, tujuan dan pentingnya manajemen keuangan, kegiatan dan ruang lingkup, dan prinsip-prinsip keuangan. Oke, lanjut. Kalau di sini pengertiannya kan keuangan adalah seni dan ilmu mengelola uang ya. Keuangan juga disebut sebagai pemberian uang pada waktu ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan adalah pengadaan dana dan efektif pemanfaatan di badan usaha. Konsep keuangan meliputi modal, dana, uang, dan jumlah. Oke, di sini sudah jelas semuanya ya. Saya bacakan satu paragraf. Itu kewajiban saya ya. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan itu cuma satu, memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan. Nilai perusahaan itu apa sih? Nilai perusahaan itu ya ukurannya harga saham ya. Nilai perusahaan itu ukurannya harga saham. Atau bisa juga di sini mereka menggunakan total aset yang berisi hutang ditambah modal ya. Oke. Pentingnya manajemen keuangan. Oke, pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini penting berkaitan dengan siklus pemasaran produksi sumber daya manusia ya, karena sebagai penghasil dana. Oke, ini mari kita lewati, ini cerita ya, kalian baca sendiri ya tentang manajemen keuangan, fokuskan kemana ya, bedanya apa sama akuntansi gitu ya. Akuntansi sama manajemen keuangan itu berbeda. Kalau akuntansi dia tuh fokus ke masa lalu ya, historis. Kalau manajemen keuangan fokus ke masa depan ya. Makanya manajemen keuangan itu salah satu materi yang atau ruang lingkup yang sangat beresiko, karena kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan sesuai. Oke. Oke, ruang lingkupnya yaitu keputusan pendanaan ya. Ada 3, pendanaan, investasi, dan pengelolaan aset atau modal kerja. Ya. Jadi kalian cuma fokus ke 3 ini aja selama belajar manajemen keuangan. Nanti kalau kalian ada yang berminat di manajemen keuangan, jurusan manajemen keuangan, itu ya paling sebenarnya fokus sama pendanaan, investasi, dan pengelolaan aset. Pendanaan itu seperti apa? Terbagi 2, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas atau modal. Tapi biasanya hutang jangka pendek itu nggak masuk ke pendanaan, tapi dia masuk ke pengelolaan aset. Ya, maksudnya modal kerja. Kemudian investasi juga sama, yang dimasukkan itu adalah investasi jangka panjang seperti pabrik, gedung, tanah, mesin. Kalau jangka pendek atau disebut dengan aktiva lancar itu masuk ke pengelolaan modal kerja ya, yang dimasukkan ke pengelolaan aset ya. Nah, nomor 3 itu masuknya ke modal kerja. Oke. Yang keempat, fungsi manajemen keuangan ada 5 ya. Fungsi utama, ruang lingkup fungsi utama. Oke. Planning, budgeting, controlling, auditing, reporting ya. Oke. Bisa baca ya. Prinsip-prinsip keuangan terbagi atas beberapa yang di sini ya.
Ada 9. Pertama, planning, itu mah fungsi manajemen. Prinsip self interest behavior. Prinsip self interest behavior. Prinsip ini mengemukakan bahwa people act in their own financial self interest. Orang memilih tindakan yang memberi keuntungan secara keuangan yang terbaik bagi dirinya. Jadi setiap orang itu pasti memilih nih mana yang lebih untung ya. Kedua, prinsip risk aversion. Ya, risk averse itu prinsip yang orang tidak mau mengambil resiko. Ya. Jadi ada yang pengambil resiko, risk lover disebutnya, atau risk seeking. Kalau risk averse itu enggan terhadap resiko. Ya. Ketiga, diversification adalah prinsip yang mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko. Diversification ini masuknya ke teori don't put your investment in one basket. Jangan taruh satu investasi kamu pada satu investasi saja. Prinsip incremental benefit. Pesan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif. Incremental diartikan sebagai tambahan. Iya gitu. Jadi kalau incremental ini kita punya dua perbandingan. Dan kalau yang lebih sedikit biayanya biasanya kita akan pilih kan manajemen keuangan begitu ya. Jadi manajemen keuangan itu kamu itu harus bisa punya pembanding dalam mengambil keputusan. Ini namanya manajemen pasti pengambilan keputusan ya. Jadi kalau misalnya kita punya perencanaan keuangan nih, berarti kamu baru ngerjain satu fungsi keuangan. Terus setelah kita punya perencanaan arus kas berugi, kita coba ke budgeting. Nah, budgeting ini biasanya masuk ke modal kerja, bayar pegawai, bayar listrik, and so on. Controlling, nah controlling setelah terjadi kita mau ngapain nih gitu. Kita lihat apa yang sudah dilakukan, kan kontrol ya. Sesuai nggak dengan planning, sesuai nggak dengan budgeting. Auditing ya ini biasa setelah terjadi ya di audit, nah sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Reporting itu dilaporin seperti nilai apa yang kalian ambil di perusahaan itu yang ada quarter, ada yearly, itu merupakan fungsi terakhir dari manajemen keuangan ya. Signaling ya, action convey. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Action convey information. Prinsip signaling. Oke, lanjut lagi. Waduh. Prinsip market efficiency. Oke. Kalau market efficiency ini berarti informasi di pasar tuh jelas ya. Jadi harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada. Jadinya itu biasanya kalau capital market efficiency itu harga saham di masa lalu bisa menggambarkan harga masa saham di sekarang. Jadi kalau emang dia trennya naik, itu biasanya sekarang kita naik nih. Kalau trennya turun, berarti kita turun. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Terus prinsip risk trade off between risk and return. Orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Kondisi keuntungan tinggi dan risiko rendah ini tidak akan tercapai karena semua orang menginginkan. Dengan kata lain, jika Anda menginginkan keuntungan besar, bersiaplah menanggung risiko yang besar. Ya betul sih, tapi kalau tingkat suku bunga rendah, betul, tapi kalau tingkat suku bunga tinggi, ya semakin kecil resiko semakin untung. Terbalik ya. Ini kan teorinya kalau tingkat suku bunga rendah ya. Kalau tingkat suku bunga tinggi kayak Indonesia tuh
bisa kali 8%. Terus return marketnya cuma 2%. Return free rate-nya bebas resikonya 8%. Wah, itu hukum ini nggak berlaku nih. Yang high risk high return, low risk high return ya. Prinsip time value of money ya. Time value of money dikatakan bahwa uang 5.000 sekarang pasti berbeda dengan 5.000 yang di masa akan datang. Oke. Itu ada tugas 1. Nanti saya akan postingkan di forum diskusi, silakan jawab. Saya akan postingkan nomor 1, nih tujuan adalah memaksimalkan laba dan memaksimalkan gang saham. Oke. Kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan. Jelaskan perbedaan dan prinsip di antara keduanya, tujuan perusahaan tersebut. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.